warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Abdul Hunain yang ingin menjelaskan apa yang saya rangkum daripada bagian yang pertama. Ini bagian yang pertama itu tentang latar kesejarahan situasi politik Jazirah Arab. Jazirah Arab itu terletak sangat terisolasi baik dari sisi daratan maupun lautan. Kawasan ini yaitu tempat Nabi Muhammad tampil dengan pekabaran ilahinya pada abad ke-7 perhitungan tahun Masehi. Sebenarnya terletak di pojok kultural yang mematikan. Sejarah dunia yang besar telah jauh itu meninggalkannya. Perselisihan yang membawa yakni peperangan antar suku berlangsung dalam skala besar-besaran di stepa jazirah tersebut. Dari sudut pandang negara-negara adikuasa, Arabia itu merupakan kawasan terpencil dan biadab, sekalipun memiliki posisi cukup penting dalam kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah. Yang ketiga itu didominasi yakni dua imperium raksasa, yakni Bizantium dan Persia. Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur itu dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas imperium Romawi dari masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir dan sebagian Eropa, Tenggara Eropa hingga Danube, pulau-pulau di Laut Tengah dan sebagian daerah Italia serta sejumlah kecil wilayah di pesisir Afrika Utara juga berada di bawah kekuasaannya. Saingan berat Bizantium dalam perebutan kekuasaan di Timur Tengah adalah Persia. Ketika itu imperium ini berada di bawah kekuasaan dinasti Sasania, yakni ibu kota Persia adalah Al-Madain, terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang, yakni wilayah kekuasaannya itu terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran, yakni dewasa ini, serta Afghanistan. Kehidupan di Jazirah Arab, yakni risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu memiliki keterkaitan yang erat dengan milieu dunia perniagaan masyarakat perkotaan Arab ketika itu. Tanah air pertama Islam, Mekah, merupakan pusat perniagaan yang sangat makmur. Sementara tanah air keduanya yakni Yathrib atau kemudian berganti nama lebih populer dengan Madinah adalah Wasekaya yang juga merupakan kota niaga, sekalipun tidak sebesar Mekah. Meskipun Madinah itu memiliki peran sentral yang amat vital dalam evolusi eksternal misi kenabian Nabi Muhammad itu, namun milieu komersial itu Mekah lah yang tampaknya paling mendominasi ungkapan-ungkapan Al-Quran. Pada penghujung abad ke-6, para pedagang kota Mekah itu telah mengkontrol monopoli atas perniagaan yang lewat bolak-balik dari pinggiran pesisir barat Arabia ke Laut Tengah. Kafilah dagang yang biasanya pergi ke selatan di musim dingin dan ke utara di musim panas itu dirujuk dalam Al-Quran surat ke-106 ayat 2. Rute ke selatan adalah ke Yaman, tetapi biasanya juga diperluas ke Abyssinia. Sementara rute ke utara adalah ke Syria, yakni di tangan kafilah dagang inilah orang-orang Mekah mempertaruhkan eksistensinya yang asasi. Di lembah kota Mekah yang tandus, pertanian maupun peternakan adalah impian indah di siang bolong. Kota ini sangat bergantung pada impor bahan makanan. Karena itu kehidupan ekonominya yang khas adalah di bidang perniagaan dan kemungkinan besar hanya bersifat moneter. Perdagangan dan urusan-urusan finansial yang bertalian dengan menjanjikan satu-satunya penghasilan bagi penduduk kota Mekah. Bahkan secara ekonomis, hampir setiap orang menaruh minat yang besar pada kafilah dagang, yakni penjarahan atas suatu kafilah ataupun musibah lain yang menimpanya akan merupakan pukulan berat dan bencana bagi penduduk kota tersebut. Itulah sebabnya supaya keamanan kafilah terjamin, maka orang-orang Quraisy harus melakukan negosiasi dengan negara-negara tetangganya dan menjalin hubungan baik dengan suku-suku pengembara di berbagai rute perniagaan. Suasana keagamaan sebagaimana telah dikemukakan di Asia sekitar Madinah itu Taima, Fadak, Khaybar, Wadi Al-Qura, dan di kota itu sendiri serta Yaman terdapat sejumlah pemukiman Yahudi, yakni keberadaan orang-orang Yahudi di Arabia
Arabia mungkin bisa ditelusuri mulai abad pertama Masehi. Yakni penaklukan Yerusalem oleh Kaisar Titus sekitar 70 serta penumpasan pemberontakan Bar-Kokhba sekitar 135 itu barangkali telah membuat sejumlah orang-orang Yahudi di kota tersebut terpaksa meninggalkan negerinya untuk mengembara dan kemudian menetap di Arabia. Alfred Wilam itu menyebutkan 6 kota Arab, Hijr, Ula, Taimah, Khaybar, Taif, dan Madinah yang menjadi tempat pemukiman Yahudi. Kota Mekah tidak dimasuki karena merupakan pusat penyembahan berhala. Sekalipun demikian, orang-orang Quraisy itu mengenal dengan baik agama Yahudi, yakni karena kota itu berada di jalur perniagaan Yaman dan Syria. Beberapa penulis Barat modern telah mengajukan sejumlah spekulasi sehubungan dengan situasi keagamaan di Arabia dalam kaitannya dengan gagasan-gagasan religius, yakni Yudeo-Kristiani. Dikatakan bahwasanya sebelum kedatangan Islam Mileo, intelektual Arabia telah dirembesi gagasan-gagasan Yudeo-Kristiani. Sementara penulis-penulis Barat lainnya itu memberi tekanan kepada salah satu dari kedua tradisi keagamaan Semit itu sebagai telah mempengaruhi alam pikiran orang-orang Arab. Richard Bell misalnya lebih menitik beratkan pada gagasan Kristen, sedangkan Torrey pada gagasan Yahudi. Namun sebagai spekulasi ini pada akhirnya ditunjukkan untuk menjelaskan sumber-sumber atau asal-usul genetik Al-Quran. Permasalahan ini itu akan dibahas dalam bab yang akan saya jelaskan selanjutnya. Tidak di sini itu hanya akan ditelusuri sampai sejauh mana gagasan-gagasan Yudeo-Kristiani telah mendapat tempat dalam milieu intelektual Arab. Kehidupan Nabi Muhammad SAW, yakni beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 570 di tengah-tengah keluarga atau klan Bani Hashim dari suku Quraisy yang pamornya ketika itu tengah surut. Ayahnya Abdullah adalah seorang pedagang sebagaimana profesi rata-rata orang Quraisy yang meninggal ketika ia masih dalam kandungan ibunya, yakni Aminah. Ketika berusia 6 tahun, ibunya menyusul kepergian ayahnya, dan si kecil Muhammad lalu diasuh oleh kakeknya, yakni Abdul Muthalib, yang juga meninggal ketika ia berusia sekitar 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib, yakni pemimpin Bani Hashim yang relatif miskin tetapi terhormat. Orang inilah yang memberikan perlindungan kepada Nabi dan membelanya secara mati-matian dan dari berbagai tantangan berat yang diajukan pemuka-pemuka suku Quraisy terhadap agama baru yang didakwahkannya. Sekalipun terlibat bahwasanya Abu Thalib sendiri tidak pernah menerima atau meyakini kepercayaan keponakannya. Solidaritas kesukuan yang merupakan karakteristik asasi kode etik suku-suku di Arabia itu memang mengharuskan Abu Thalib melindungi dan menuntut balas atas setiap kerugian yang diderita oleh Nabi Muhammad. Sementara keyatiman dan kepapaan Nabi Muhammad dalam kehidupan awalnya itu dikonfirmasikan oleh Al-Quran dalam surat ke-93 ayat 6 sampai ayat 8. Bukankah dia itu mendapatimu sebagai anak yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu dalam keadaan bingung, lalu ia memberimu petunjuk, dan dia mendapatimu dalam keadaan kekurangan, lalu ia memberikan kecukupan. Ayat pertama dalam Quran surat 93 yakni ayat 6 itu yang dikutip tadi itu adalah memberikan petunjuk tentang keyatiman Nabi Muhammad. Ayat terakhir yakni mengungkapkan kehidupan awalnya yang penuh kekurangan, sementara di ayat yang berada di antara keduanya itu yang yakni ayat ke-7 yakni yang mengindikasikan tentang jalan sesat yang ditempuh Nabi Muhammad pada masa mudanya sebelum beroleh petunjuk, yakni dipersengketakan maknanya di kalangan mufassir Muslim. Sejumlah mufassir mengungkapkan bahwa yang dimaksudkan dengan kesesatan di sini adalah kekafiran, berdasarkan beberapa riwayat yang mengemukakan bahwasanya Nabi Muhammad berada dalam urusan kaumnya yakni hingga 40 tahun. Sementara mufassir lain menekankan doktrin maksum, yakni para nabi terpelihara dari dosa besar maupun dosa
pengertian kekafiran itu semacam itu, dan berupaya menjelaskan kesesatan tersebut sebagai tersesat di lorong-lorong kota Mekah, yakni tersesat di rumah Halimah pengampul yang menyusuinya ketika kecil, atau dengan mentakwilkannya sehingga yang tersesat adalah kaum Nabi. Kemudian pada bab yang kedua tentang asal-usul Al-Quran, di derivasi dan sinonim. Kitab suci kaum muslimin yang berisi kumpulan wahyu ilahi itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun secara populer dirujuk dengan nama Al-Quran. Kemudian sebagian besar sarjana muslim itu memandang nama tersebut secara sederhana merupakan kata bentukan masdar dari kata kerja fi'il qara, yakni membaca. Dengan demikian Al-Quran itu bermakna bacaan atau yang dibaca, yakni dalam manuskrip Al-Quran itu beraksara kufi yang awal kata ini ditulis tanpa menggunakan hamzah, yakni Al-Quran, dan hal ini telah menyebabkan sejumlah kecil sarjana muslim itu memandang bahwasanya terma itu diturunkan dari akar kata korona, yakni menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau mengumpulkan, dan Al-Quran itu berarti kumpulan atau gabungan. Tetapi pandangan minoritas ini harus diberi catatan bahwasanya penghilangan hamzah merupakan suatu karakteristik dialek Makkah atau Hijazi, dan karakteristik tulisan Al-Quran dalam aksara kufi yang awal. Di samping itu, sebagaimana akan saya tunjukkan di selanjutnya, yakni terma Al-Quran itu bertalian dengan akar kata qara'a, yakni dalam penggunaan Al-Quran sendiri. Tentang sumber-sumber Al-Quran, kaum muslimin pada umumnya meyakini bahwasanya Al-Quran bersumber dari Allah, dan Al-Quran sendiri itu seperti ditunjukkan yang tadi, yakni juga mengkonfirmasinya keyakinan tentang sumber ilahiyah, wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad itu merupakan keyakinan standar dalam sistem teologi Islam. Tanpa keyakinan semacam itu, tidak seorang pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai muslim, yakni bahkan dalam suatu pengertian nominal. Tetapi keyakinan tersebut telah mendapat tantangan serius ketika diproklamasikan pertama kali oleh Al-Quran dan berlanjut hingga dewasa ini. Kalangan tertentu itu pengamat Islam dan Muslim pengakuan Nabi Muhammad bahwasanya ia merupakan penerima wahyu dari Tuhan semesta alam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, yakni itu mendapat pertentangan keras dari orang-orang Arab sejaman dengannya. Jadi Al-Quran sendiri tidak menyembunyikan adanya posisi yang serius terhadap Nabi, tetapi justru merekam rentetan peristiwa tersebut tanpa memutarbalikkan pandangan-pandangan negatif pada opasan kontemporer Nabi mengenai asal-usul genetik atau sumber wahyu yang diterimanya, termasuk ejekan dan celaan musuh-musuh Nabi Muhammad. Berikut bantahan terhadap miskonsepsi mereka dalam dua bagian, yakni Quran surat 52 ayat 29 dan Quran surat 69 ayat 42. Para penentang Nabi itu memandangnya sebagai kahin, tukang tenun, dan wahyu-wahyu yang disampaikan sebagai perkataan tukang tenun. Demikian pula dalam beberapa bagian Al-Quran, yakni dalam Quran surat 21 ayat 5, Quran surat ke-37 ayat 36, surat ke-52 ayat 30. Dia dituduh sebagai syair, penyair atau tempat lain atau dalam ayat yang lain sebagai majnun, kerasukan jin berada di bawah pengaruhnya atau lain sebagainya. Wahyu ilahi dan Nabi itu uraian-uraian tentang derivasi, sinonim dan sumber-sumber Al-Quran di atas itu dengan jelas diperlihatkan sebagaimana konsepsi kitab suci itu mengenai asal-usul dirinya. Wahyu Qur'ani yang diterima Nabi itu menurut gagasan ini itu bersumber dari Allah. Wahyu-wahyu tersebut itu sebagaimana wahyu-wahyu lain yang diterima Nabi sebelum Nabi Muhammad terpancar dari Luh yang
terpelihara oleh yakni lauh mahfuz yang hanya disentuh oleh yang disucikan. Ini disebut sebagai kitab yang tersembunyi, yakni atau segala kitab atau dalam ayat-ayat itu sebagaimana lazimnya ditafsirkan demikian di kalangan sejarah muslim. Dari esensi kitab primordial inilah Jibril datang menyampaikan wahyu ilahi kepada Nabi. Kata wahyu itu beserta kata bentukan lain darinya merupakan kata yang frekuensi penggunaannya itu paling banyak di dalam Al-Quran. Kata-kata ini telah menjadi istilah-istilah teknis, yakni dalam terminologi Islam, yakni khususnya untuk merusak komunikasi, khususnya untuk merujuk komunikasi pesan ilahi kepada para nabi. Di dalam Al-Quran sendiri itu penggunaan kata wahyu dan kata bentukannya itu tidak hanya dibatasi bagi para nabi, tetapi juga digunakan secara umum, yakni untuk melukiskan bentuk komunikasi yang dijalin antara sesama manusia atau antara Tuhan dengan makhluknya, termasuk para nabi. Tetapi objek utama wahyu dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Dalam yakni Quran surat 13 ayat 30 disebutkan bahwasanya ia diutus untuk membacakan apa-apa yang diwahyukan kepadanya, bahwasanya petunjuk yang diperoleh disebabkan oleh apa-apa yang diwahyukannya kepadanya, yakni sebagaimana Quran surat ke-34 ayat 50. Masyarakat kontemporer Nabi keheranan itu karena ia menerima wahyu untuk memberi peringatan dan kabar gembira, yakni Quran surat ke-10 ayat 2. Tetapi Nabi Muhammad diperintahkan mengatakan, aku tidak mengatakan kepadamu bahwasanya perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak pula mengetahui yang gaib. Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku ini malaikat. Sungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku, sebagaimana surat ke-6 ayat 50. Kemudian pada bagian yang selanjutnya, yakni tentang kronologi pewahyuan Al-Quran, problema kronologi Al-Quran dalam bab yang telah dibahas itu telah dijelaskan bahwasanya unit-unit wahyu Al-Quran yang kemudian membentuk kitab suci kaum muslimin itu disampaikan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun, yakni selaras dengan perkembangan misi kenabiannya. Namun ketika wahyu-wahyu tersebut dikodifikasi atau dikumpulkan, yakni akan dibahas dalam bab-bab yang akan datang, yakni pentahapan pewahyuan ini tidak tercermin di dalamnya. Meskipun demikian, sejak abad-abad pertama Islam, para sarjana muslim itu telah menyadari urgensi pengetahuan tentang penanggalan atau aransemen kronologis bagian-bagian Al-Quran dalam rangka memahami pesan kitab suci tersebut. Abu Al-Qasim Hasan Ibn Habib An-Naisaburi sebagaimana dikutip Al-Imam As-Suyuti misalnya, yakni menegaskan bahwasanya seorang tidak berhak berbicara tentang Al-Quran tanpa bekal pengetahuan kronologi pewahyuannya yang memadai. Pijakan utama untuk penanggalan bagian-bagian Al-Quran adalah riwayat-riwayat sejarah dan tafsir. Riwayat-riwayat yang dipermasalahkan di sini itu biasanya mengungkap bahwasanya bagian tertentu Al-Quran itu diwahyukan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Misalnya surat ke-8 dihubungkan dengan perang Badar, surat ke-33 itu dengan perang Khandaq, dan surat ke-48 dengan perjanjian Hudaybiyah. Riwayat-riwayat semacam ini itu memang merupakan data historis yang amat membantu, yakni penanggalan Al-Quran. Akan tetapi jumlah yang sangat sedikit dan umumnya itu bertalian dengan wahyu-wahyu dari periode Madinah. Sementara riwayat-riwayat lain yang bertalian dengan wahyu-wahyu periode Mekah, yakni selain jumlahnya yang tidak begitu banyak, secara historis data tersebut itu sangat meragukan dan umumnya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak begitu penting serta tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya, yakni contohnya itu surat ke-80 ayat 1-10 misalnya, dikatakan bahwasanya yang diwahyukan, yakni dikatakan bahwasanya diwahyukan ketika seorang buta bernama Abdullah bin Maktum menemui Nabi yang tengah berbincang-bincang dengan beberapa pemuka suku Quraisy yang diharapkan dapat dibujuknya. Kemudian riwayat-riwayat semacam ini dalam tradisi kesarjanaan Islam dikatakan membahas sebab-sebab pewahyuan, yakni suatu karya standar yang
berupa menghimpun riwayat-riwayat tersebut disusun oleh Al-Wahidi. Kemudian dengan judul senada, sementara karya yang bersifat suplementer terhadapnya disusun oleh Jalaluddin As-Suyuti, yakni Lubabun Nuqul, kronologi Al-Quran kesarjanaan Islam. Sebagaimana disebutkan tadi, terdapat sejumlah riwayat aransemen kronologi surat-surat Al-Quran yang relatif cukup lengkap. Riwayat-riwayat ini berupaya mengungkapkan secara runtut pewahyuan bagian-bagian Al-Quran, mulai dari pewahyuan pertama sampai ke masa menjelang Nabi hijrah ke Madinah, ataupun pewahyuan setelah itu, yakni setelah hijrah ke Madinah hingga turunnya wahyu terakhir. Ringkasnya, riwayat itu menuturkan aransemen kronologis wahyu-wahyu Makkiyah dan Madaniyah. Jika riwayat-riwayat tersebut dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, maka akan terlihat sejumlah kemiripan atau perbedaannya. Tiga riwayat kronologi pewahyuan surat-surat Al-Quran yang dikemukakan yakni berikut ini memperlihatkan kemiripan dalam aransemen surat-suratnya. Riwayat pertama bersumber dari Ibnu Abbas, yakni riwayat kedua bersumber dari manuskrip karya Umar bin Muhammad bin Abd al-Kafi dari abad ke-15 dan 16, dan riwayat ketiga bersumber dari Ikrimah dan Husain ibn Abi Hasan. Berikut mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.